Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita berada dalam Minggu Paskah ke-6. Ada cerita-cerita kehidupan bermasyarakat yang biasa kita temui, yaitu peristiwa duka atau peristiwa kematian. Apa yang terjadi? Di situ tampak sekali orang bercerita tentang almarhum. Ya, mungkin sehari sebelumnya ada tindakan atau pekerjaan yang tidak biasa dia lakukan menjadi aneh. Atau mungkin ada tanda-tanda lain, atau bahkan mungkin orang bercerita, kemarin saya bermimpi, biasanya tidak bermimpi, ternyata meninggal. Peristiwa-peristiwa terakhir itu juga kadangkala dalam keluarga dekat mungkin mengingatkan kata-kata yang terakhir sebelum dipanggil Tuhan itu apa. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga di dalam Minggu Paskah ke-6 dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, Yesus berkata-kata bersama para murid dalam perjamuan terakhirnya itu. Dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Suasananya adalah suasana perjamuan terakhir. Suasana yang saya kira sakral, sekaligus juga Yesus ingin didengarkan oleh muridnya. Perintah kasih tetapi mempunyai syarat. Perintah kasih tapi syarat, yaitu kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam perbuatan antar manusia. Kasih kepada Allah tidak mudah, ya, tidak mudah. Anda bisa lihat, saudara-saudara semua, ya, di dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, ya, bagaimana banyak disampaikan Yesus dalam penggalan-penggalan peristiwa kata. Dia juga mengingatkan kepada kita sebagai contoh, ya, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, ya. Kasihilah musuh-musuhmu. Ketika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Ya, cukup berat bagi kita. Dan kita akui bahwa aneh. Mungkin kita terlalu berpikiran sebagai manusia, yaitu berpikiran untung rugi. Bagaimana bisa dilakukan? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu bahwa untuk melaksanakan perintah itu sulit. Bukan saja pelaksanaannya, tetapi sebenarnya banyak juga kebenaran-kebenaran yang seolah-olah ya itu betul. Maka Yesus menjanjikan, memberikan, ya, meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran itulah yang sekarang kita kenal dalam ajaran moral Kristiani, yaitu suara hati atau hati nurani yang seringkali juga berbicara di dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus meyakinkan kepada kita, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintahku, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan antar manusia sebagai wujud mencintai Allah. Maka buah dari pelaksanaan cinta kasih ini, atau buah dari wujud dari kalau aku mencintai Tuhan, aku melakukannya dengan sesama itu,
yaitu kebahagiaan, ketenangan, rela berkorban, saling menghargai, ya, menerima kekurangan, kelebihan, saling melengkapi. Jadi dijauhkan dari kehendak-kehendak pikiran untung rugi. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tahu sekarang kita semua di dalam masa pandemik ini, suasana yang tidak jelas, suasana yang tidak tahu batasnya sampai kapan, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita tetap dipanggil untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai cinta kepadanya melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Ya. Banyak hal orang bisa melakukannya dengan sabar, ya, dengan akal sehat, tenang, ya, mengampuni yang bersalah, ya mungkin karena situasi menjadi tegang, emosional, ya. Itulah hal-hal yang mengajak kita detik-detik ini, saat-saat ini. Apakah aku masih mencintai Tuhan? Apakah aku mengasihi Dia? Tetap mengasihi Dia. Dalam ayat terakhir dikatakan dengan jelas, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, dan seluruh keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.